Di penghujung tahun ini, jagat maya mendadak heboh setelah minggu kemarin jejaring Twitter ramai dengan beredarnya postingan video asusila yang memperlihatkan wajah diduga mirip pesinetron Rezky Aditya. Dalam video tersebut, tampak seorang lelaki tengah berada di sebuah kamar dengan wajah menyerupai suami Citra Kirana. Lantas benarkah tokoh lelaki dalam video tersebut diduga Rezky Aditya? Ketika video tersebut beredar, dalam serentak warganet langsung menyerbu akun milik Rezky dan istrinya Citra Kirana. Tapi dari tampilan akun keduanya, sejoli yang menikah di tahun 2019 ini belum memberi respon apa-apa, kecuali jika keduanya memajang foto kemesraan jelang liburan tahun baru ini. Selain berusaha mengkonfirmasi kabar miring ini, warganet juga langsung mengkaitkan ramalan Heart Gumai terkait akan ada kasus perselingkuhan besar yang akan terbongkar di akhir tahun ini. Heart Gumai kala itu menyebut artis peran inisial R. Lantas benarkah ramalan Heart Gumai terbukti? Oke, berarti udah NM. R. Iya. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke, yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan? Iya. Kemudian? Kedua, ada video asusila dia. Asusila ini kita bicara apa? Kalau yang aku lihat nggak bukan yang, tapi kenapa dibilang kenapa ini asusila dan kenapa ini nggak baik? Iya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh si yang R. inisial R sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya pasti dong kalau orang udah menikah. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu. Iya. Dan selebritis yang membongkar itu pasti dapat keuntungan dong dari membongkar Betul. itu. Ya, hingga video ini heboh, sebelumnya pihak kepolisian juga tengah menyelidiki kasus video asusila seorang wanita yang diduga seorang selebgram. Video asusila itu heboh karena seorang pemeran wanitanya mengenakan kebaya warna hijau. Tapi apakah antara video tersebut dengan video asusila dengan pemeran wajah diduga mirip Rezky ini punya kaitannya? Yang jelas masih harus menunggu kepastian penyelidikan. Ya, jika benar video asusila tersebut diduga mirip Rezky Aditya, ujian tahun ini jelas benar-benar berat harus dilalui Citra Kirana. Citra rumah tangga harmonis dan mawaddah warohmah seolah remuk oleh isu miring yang beredar. Apalagi sebelumnya, seorang perempuan bernama Weni Aryani sempat gegerkan publik dengan pengakuan mencengangkan ihwal dugaan asmara terlarangnya di masa lalu dengan Rezky, hingga ia menuntut pengakuan status ayah dari Rezky untuk putrinya. Tidak ada pernah saya ada sirik atau mau mengganggu rumah tangga Rezky. Enggak. Saya pun punya keluarga. Gitu loh. Saya punya keluarga, saya punya anak, tapi karena ada kepentingan anak ini yang dia harus tahu. Lu bisa nggak sih tiap hari anak lu nanya, "Mama, bener nggak sih ini mah? Siapa sih bapak gue?" Coba. Ya, apa aku harus hidup dengan PR gue yang sedemikian dalamnya? Dan gue sudah mengajak kekeluargaan duduk bareng. Bukan permasalahan Rezky-nya atau Weni-nya, bukan, tapi anaknya. Saya rasa yang udah-udah juga Hakim Agung itu lebih empati lah, lebih punya lebih punya toleransi yang besar terhadap seorang anak. Saat ini saya sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memastikan istri dan anak saya dalam keadaan bahagia. Terima kasih. Ini semua saya lakukan semata-mata karena alasan kemanusiaan dan juga untuk memutus keraguan keputusan hukum terhadap Naira. Terakhir kata, saya mau mengucapkan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga seluruh keluarga saya serta seluruh penggemar saya. Saya memohon maaf atas masa lalu pada saat saya muda yang saya lalui.
Iya, kalau untuk sidang kan itu kan ada di pengadilan negeri ya, itu sudah selesai, sudah lama selesai. Lalu kita banding ke pengadilan tinggi, di pengadilan tinggi juga sudah selesai, dan di pengadilan tinggi juga alhamdulillah dinyatakan bahwa Reski itu merupakan ayah biologis dari anak tersebut, dan pihak dari Reski juga sudah pernah mengajukan konferensi bahwa dia bersedia untuk melakukan tes DNA. Tapi kelanjutannya faktanya malah dari pihak mereka justru malah mengajukan kasasi. Haknya Reski memang kasasi, cuman kan ini semakin berlarut-larut. Berulang kali aku bilang sama di media juga, tolong gunakan hati nurani. Tidak membuat kamu miskin kok, tidak menjatuhkan harga diri kamu, mengakui darah daging kamu. Karena saya tahu persis perlakuan Reski pada saat Kiki kecil. Segala itikat baik ya, yang intinya untuk perdamaian, pihak saya dan kuasa hukum pasti menyambut dengan baik. Seperti waktu pengacaranya Reski ngajak ketemuan dengan pihak kami, mengajak mediasi ceritanya setelah kemenangan mereka. Tapi tidak terjadi kesepakatan di situ karena buat saya harus meninggalkan tim lawyer saya. Saya harus mencabut gugatan banding, itu kan tidak apa. Jadi kalau saya cabut gugatan banding, pengakuan nanti saya tidak kuat lagi secara hukum. Weni sempat sumbar ingin melakukan tes DNA, tapi kubu Reski yang semua berinisiatif tes DNA, pasca putusan Pengadilan Negeri Banten yang memenangkan Weni, justru belakangan mengurungkan niatnya. Sementara hingga kini, Weni masih menunggu itikat baik dari Reski. Kalian tahu sendiri kan, sebenarnya teman-teman media sendiri semua pasti sama ya pendapatnya. Loh, belum DNA kok udah dinyatakan ayah biologis kan gitu. Artinya semua bisa menilai. Sudah jelas kita bisa lihat konferensi mereka kan bisa kita lihat di TV ada, di YouTube ada, macam-macam lah itu menyatakan dia bahwa bersedia untuk melakukan tes DNA. Bahkan lawyernya sendiri pun sudah mengatakan bahwa akan menghubungi pihak saya gitu kan. Tapi kan sampai kemarin ini sampai batas waktu yang ditentukan 14 hari dari pengadilan tinggi tidak ada juga dari pihak mereka yang menghubungi. Dan tidak ada juga dari pihak mereka yang mau ingin melakukan tes DNA. Justru malah yang kita dapat beritanya adalah pihak dari mereka justru mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, mengajukan kasasi. Dan kita juga sudah mendaftarkan kontranya juga. Kalau yang di pengadilan tinggi itu kan sudah dikatakan kan bahwa pihak dari Reski itu harus membuktikan sebaliknya, dalam arti mereka harus tes DNA. Padahal dengan dia melakukan tes DNA selesai masalahnya. Tidak perlu pakai kasasi. Tadinya dia sudah bersedia untuk melakukan tes DNA, terus tiba-tiba sekarang kasasi, itu kan macam-macam itu. Mungkin ada yang mempengaruhi dia, mungkin ada omongan yang kita nggak tahu apa yang diomongkan, akhirnya dia berubah pikiran, akhirnya dia mengajukan kasasi. Tapi kan pada intinya itu kan hanya memperkeruh dan memperlambat saja. Dari pihak Reski mengajukan kasasi, dan dari pihak kami, saya dan kuasa hukum sudah memberikan kontra memori. Kan dari pihak Reski kan mengajukan kasasi ya. Memori kasasi ini sudah kita terima juga, terus kita juga sudah mendaftarkan kontra kasasi, kita juga sudah kita daftarkan. Jadi kalau dalam tahapan hukum kan prosesnya ada kasasi. Dari pihak kami apabila tidak setuju dengan putusan kasasi kan bisa mengajukan PK. Memang untuk kebenaran kan rada berliku jalannya, tapi saya yakin bahwa insya Allah kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dan saya yakin majelis Mahkamah Agung ya yang akan memberikan keadilan dan perhatian kepada kasus anak di luar nikah ini. Karena bagaimanapun mereka tidak salah. Mereka tidak minta dilahirkan dengan cara seperti ini. Mereka tidak berhak menanggung kesalahan yang dibuat oleh kedua orang tuanya gitu. Tapi intinya gini ya, segala cara yang di dunianya lah ya, itu kan kami tempuh secara maksimal gitu loh kan. Kalau saya untuk kepentingan anak semata ya nggak ada yang lain. Tapi kalau misalnya urusan akhiratnya kan saya serahkan lah, sebetulnya kan hukum karma itu ada gitu ya. Bagaimana seorang ayah yang tidak mengakui darah dagingnya sendiri, itu urusannya Reski dengan Allahnya. Ya, jika pada kasus pengakuan Weni saja Citra tampak begitu terpukul, lantas bagaimana kelak Citra dan juga Reski merespon isu miring yang sudah beredar di lini masa ini?
Akankah Citra akan kembali berdiri di samping sang suami memberi klarifikasi seperti ketika menghadapi Weni atau sebaliknya, sudah tak sanggup lagi menghadapi ujian berat ini? Bagi saya tahu setiap manusia itu pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya dan juga suami saya. Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya. Dan saya juga yakin dengan adanya masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua. Jadi harapan saya sekarang, semoga masalah ini cepat selesai dengan baik sebagaimana mestinya. Saya bisa melanjutkan hidup saya dan suami saya dan keluarga kami dengan tenang tanpa keributan. Lalu ada lagi, Tahan dulu. ya, Minta nasihat untuk yang R ini. Baiknya gimana? kalau menurutku gini, aku melihat si R ini harus merubah kepribadiannya. Ya. Jadi orang jangan terlalu sombong. Jadi orang jangan terlalu arogan. Semakin kamu sombong, semakin kamu arogan, ya dalam hitungan 2 tahun hidupmu hancur. Jangan pencitraan. Ya, jangan berusaha untuk aku melihat banyak hal-hal kepalsuan. Oh, jadi pencitraannya itu tidak sesuai ya? Iya, tidak sesuai. Jadi usahakan sesuai. Ya, usahakan sesuai. Iya. Jadilah dirimu sendiri. Jadi diri sendiri. Jangan jadi orang lain Iya. yang berusaha untuk terlihat baik.